Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak bapak guru yang saya hormati, begitupun fasilitator pelatihan pembelajaran mendalam yang saya hormati. Di sini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran mendalam yang saya lakukan, yaitu di mata pelajaran bahasa Sunda. Saya kasih judul ada aksara di antara kita. Jadi memang praktik baik ini saya lakukan dalam materi aksara Sunda, yaitu aksara. Oke, yang pertama dari situasi kenapa saya melakukan praktik baik ini, karena memang menjaga budaya adalah tanggung jawab kita bersama. Terus siswa di kelas 8A ini memang banyak yang merasa aksara Sunda itu sulit untuk dipelajari. Selain itu juga kondisi kelas 8A jumlah siswanya ada 16 orang, semuanya laki-laki. Tujuan pembelajarannya ya untuk pemahaman dan apresiasi budaya Sunda, begitu. Kalau untuk tantangan, rendahnya motivasi belajar siswa tentunya di kelas 8A ini memang terkenal anaknya memang agak sedikit nakal rata-rata, sehingga banyak yang mengatakan kalau memang motivasi belajar anak kelas 8A ini kurang. Jadi itu menjadi suatu tantangan buat saya. Media pembelajaran juga agak sedikit terbatas. Terus kemampuan siswa juga beragam, dan waktu pembelajaran baik itu belajar mandiri atau pengerjaan proyek, misalkan proyek, dan pengerjaan proyeknya ya waktunya terbatas gitu. Untuk aksi yang saya lakukan, saya biasanya mengawali pembelajaran dengan cerita budaya atau bisa dengan menampilkan foto yang berkaitan. Contohnya yang saya lakukan pada saat mau mengajar aksara Sunda ini, hampir kesulitan gitu mengawali pembelajaran, karena yang tadi anak-anaknya memang motivasi belajarnya agak sedikit rendah. Jadi saya cari cara, dan alhamdulillahnya ketemulah suatu gambar yang menurut saya ini sangat berkaitan dengan materi dan juga kondisi anak-anak. Jadi karena anak-anak itu motivasi belajarnya turun atau rendah, jadi saya harus membangkitkan dulu motivasi belajarnya. Akhirnya saya ketemulah dengan satu foto, nanti saya akan simpan di sini. Suatu foto di Stadion Persib Bandung, itu ada aksara Sundanya, kalau nggak salah tulisannya janji untuk sebuah kehormatan, kalau nggak salah. Nah, itu menurut saya itu pas gitu, cocok sesuai dengan kondisi anak-anak di 8A ini. Jadi rata-rata memang anak-anaknya suka bola, suka main bola, suka main futsal, suka klub bola. Akhirnya saya kira ini cocok untuk mereka, dan akhirnya saya pun mengawali dengan foto itu. Anak-anak pun antusias menanyakan foto ini, dan sebagian mungkin sudah ada yang pernah lihat foto itu di media sosial misalkan. Begitu, diawali dengan begitu, akhirnya saya pun melakukan pembelajaran aksara Sunda dengan kartu aksara. Contohnya kartu aksara ini saya lakukan dengan fisik dan digital. Jadi kartu aksaranya
saya bikinkan, terus saya potong-potong agar nanti mereka susun, jadi bermain puzzle kartu aksara. Selain itu juga saya menggunakan website Book with Gates, kalau nggak salah. Book with Gates itu untuk ya puzzle secara digital gitu, menyusun puzzle secara digital, dan tentunya yang disusun adalah yang berbentuk aksara Sunda begitu. Kemudian karena anak-anak di situ hobinya adalah bola, jadi saya pun memberikan materi aksara Sunda dibumbui dengan yang berkaitan dengan sepak bola. Contohnya menyalin kalimat Sunda, kata Sunda, kata-kata Sunda. Kalau yang seperti biasa sederhana itu mungkin membuat mereka bosen. Akhirnya saya suruh mereka untuk mengganti menyalin aksara dengan dari kata-kata yang berkaitan dengan hobi mereka. Contohnya klub bola, jadi saya tanya satu-satu, klub bola mana yang kamu sukai, contohnya Persib, ya tulis dengan aksara Sunda. Atau yang lain, Manchester City, Cuna Arsenal, dan lain sebagainya, semua ditulis dalam aksara Sunda. Dan alhamdulillah mereka pun mau untuk mengerjakan tugasnya, mengerjakan LKPD yang saya berikan gitu, untuk menyalin ke dalam aksara Sunda begitu. Sebagai refleksi ya, motivasi dan pemahaman siswa itu meningkat ya gara-gara tadi terhubung atau terkoneksi dengan hobinya masing-masing. Dan memang rata-rata karena 8A itu semuanya laki-laki dan rata-rata semua suka bola, dan cocok lah untuk menambahkan atau membumbui materi kita dengan yang berkaitan dengan hobi mereka, yaitu bola. Siswa pun lebih terampil menulis, dan saya juga tidak nyangka kalau mereka bisa menulis aksara Sunda dengan rapih gitu. Walaupun ya ada beberapa yang masih kebingungan gitu. Pembelajaran bagi saya ya pentingnya perencanaan, media kreatif, korelasi dengan kehidupan yang nyata itu memang sangat penting untuk kita siapkan sebelum mengajar begitu. Sangat diperlukan pendampingan kepada siswa dan manajemen waktu yang agak sedikit kurang sih. Jadi ya saya harus mendampingi mereka gitu, untuk biar semangat belajar mereka tidak turun, intinya begitu. Jadi yang saya lakukan, memang praktik ini saya lakukan di kelas 8A, yang ya tadi karena kondisi anak-anaknya motivasi belajarnya rendah, jadi saya harus memotivasi mereka dulu untuk bisa meningkat dulu nih motivasinya, baru saya masuk ke pembelajaran. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terakhir mungkin saya akan tampilkan dokumentasi anak-anak yang sudah mengerjakan tugas aksara Sundanya. Ya, kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Begitupun dengan pembelajaran, guru hanya bisa merencanakan, tapi keadaan siswa siapa yang bisa menentukan. Kita bisa mempersiapkan segalanya untuk yang lebih baik. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak sempat presentasi di pelatihan, dan melalui video ini saya melakukan presentasi untuk praktik baik di pembelajaran andalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.